Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, eh, kembali lagi di materi perilaku organisasi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang konflik dan negosiasi dalam organisasi. Nah, yang pertama yaitu pengertian konflik. Eh, apa sih itu konflik? Nah, konflik itu merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain itu telah memengaruhi secara negatif atau akan memengaruhi secara negatif sesuatu yang dianggap penting olehnya. Nah, dalam organisasi itu konflik adalah hal yang umum terjadi karena individu dan kelompok memiliki latar belakang, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda. Nah, konflik itu dapat muncul karena beberapa hal. Antara lain itu ketidakcocokan tujuan, perbedaan dalam menginterpretasikan fakta, serta ketidakpastian mengenai ekspektasi perilaku. Nah, oleh karena itu, konflik tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran tentang konflik. Nah, pandangan terhadap konflik ini ternyata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada pandangan tradisional, konflik ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari. Konflik itu dipandang muncul akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan, dan kegagalan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan. Nah, selanjutnya pandangan hubungan manusia memandang konflik itu sebagai suatu yang alami dan tidak terhindarkan dalam setiap kelompok atau organisasi. Nah, sedangkan menurut pandangan yang lebih modern atau pandangan kontemporer itu membedakan konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Nah, konflik fungsional ini adalah konflik yang mendukung tujuan kelompok dan dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan konflik disfungsional ini adalah konflik yang justru menghambat kinerja kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada lokus dan jenis konflik. Nah, berdasarkan lokusnya, konflik ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu konflik diadik, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu. Nah, yang kedua yaitu konflik intrakelompok, yaitu konflik yang terjadi di dalam suatu kelompok atau tim. Kemudian yang ketiga yaitu konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok atau tim yang berbeda. Nah, selain itu, konflik juga dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu ada task konflik, yaitu berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai isi atau tujuan pekerjaan. Kemudian ada relationship konflik, yaitu berkaitan dengan hubungan interpersonal seperti emosi, perasaan, dan sikap pribadi. Nah, sedangkan proses konflik ini berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada proses konflik. Konflik dalam organisasi itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah potensi pertentangan. Nah, pada tahap ini, kondisi yang memungkinkan munculnya konflik mulai terbentuk, seperti masalah komunikasi, perbedaan struktur pekerjaan, ketidakjelasan wewenang, perbedaan tujuan anggota, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, serta perbedaan nilai dan kepribadian individu. Kemudian yang tahap kedua itu adalah kognisi dan personalisasi. Nah, pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat mulai menyadari adanya konflik. Konflik itu tidak hanya dipersepsikan secara rasional, tetapi juga dirasakan secara emosional, seperti munculnya kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Nah, kemudian yang tahap ketiga adalah maksud, yaitu keputusan individu mengenai bagaimana mereka akan bertindak menghadapi konflik. Nah, pilihan sikap dapat berupa bekerja sama untuk memuaskan kepentingan pihak lain atau ketegasan untuk lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah tahap perilaku, yaitu tahap di mana konflik tampak secara nyata melalui tindakan dan interaksi antar pihak. Tahap ini tuh bersifat dinamis karena respons dari masing-masing pihak itu dapat berubah sesuai situasi. Nah, kemudian yang tahap kelima yaitu adalah dampak konflik. Nah, konflik ini dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya atau functional outcomes itu meliputi peningkatan kinerja kelompok, kualitas keputusan yang lebih baik, peningkatan kreativitas, serta tersedianya ruang untuk evaluasi dan perubahan.
Sebaliknya, dysfunctional outcomes itu meliputi menurunnya efektivitas kelompok, memburuknya komunikasi, melemahnya kohesi kelompok, dan munculnya konflik internal yang merusak tujuan bersama. Nah, selanjutnya itu ada negosiasi. Nah, negosiasi ini adalah proses di mana dua pihak atau lebih saling bertukar barang atau jasa dan berusaha menyepakati nilai tukarnya. Nah, negosiasi ini sering digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik secara damai dan rasional. Nah, dalam negosiasi itu dikenal konsep BATNA, yaitu Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA ini merupakan alternatif terbaik yang dimiliki seseorang jika kesepakatan tidak tercapai, serta menjadi batas nilai terendah yang masih dapat diterima dalam suatu perjanjian. Nah, pemahaman terhadap BATNA ini membantu individu untuk mengambil keputusan secara lebih realistis dan strategis dalam negosiasi. Nah, selanjutnya yaitu proses dan konteks negosiasi. Dalam praktiknya, negosiasi itu melibatkan berbagai strategi tawar-menawar dan berada dalam satu bargaining zone, yaitu tentang nilai yang masih dapat diterima oleh masing-masing pihak. Nah, negosiasi juga dipengaruhi oleh perbedaan individu, seperti kepribadian, suasana hati, atau emosi, budaya, serta perbedaan gender. Nah, selain itu, negosiasi sering berlangsung dalam konteks sosial yang melibatkan reputasi, hubungan, hubungan jangka panjang, dan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam negosiasi ini dapat berperan sebagai mediator, arbitrator, atau konsultan, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kewenangan yang dimiliki. Jadi konflik dan negosiasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi. Konflik itu tidak selalu berdampak negatif selama dapat dikelola secara tepat dan diarahkan menjadi konflik yang fungsional. Melalui pemahaman proses konflik dan keterampilan negosiasi yang baik, individu dan organisasi itu dapat mencapai keputusan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.